Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati guru kita sekaligus kesepuhan kita, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Sutar, guru kita Aidil Kiram Ustaz Abdul Ghafur guru kita Ustaz Marzuki SY, para kesepuhan, para ketua DKM Musola. Alhamdulillah hadir pada kesempatan malam ini Ketua Musola DKM Al-Ghani, yaitu Bapak Ustaz Haji Said, kemudian para jemaah, para pemerintah yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini berkat qudrah iradah Allah kita bersama-sama dikumpulkan kembali oleh Allah untuk menggugurkan kewajiban kita. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut dan apa yang kita dengarkan Allah senantiasa menjadikan satu petunjuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita buka kembali kajian kita yang kurang lebih 1 minggu kemarin kita bahas, ya mudah-mudahan masih ingat di hati kita pertanda apapun yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau Allah masih ingatkan, berarti hati kita belum mati. Itu berarti hati kita masih hidup. Itu karena tidak sedikit apa yang telah disampaikan oleh guru kita, ya intinya lebih banyak lupa ketimbang ingatnya. Tapi mudah-mudahan walaupun terkadang kita ingat dan terkadang kita lupa, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan menjadi satu keberkahan buat kita semua. Amin. Hadirin jamaah insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna rajula la ya'malu zamanan tawil bi amalin ahlil jannah. Yang artinya ada sedikit ataupun sesungguhnya laki-laki beramal dengan waktu yang sangat panjang dengan amalan ahli surga. Sumayutamu lahu amaluhu bi amalin ahli nar. Kemudian ini laki-laki itu mengakhiri, ya, amalnya itu dengan amal ahli nar, dengan amalan ahli neraka. Intinya seperti ini, Pak, ya. Jadi tidak sedikit orang yang awalnya itu selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rajin sholat, dia rajin sedekah, rajin ibadah dan lain-lainnya awalnya, ya. Tetapi sumayutamu lahu amaluhu bi amalin ahli nar. Nah, entah kenapa di kemudian hari dia itu mengamalkan amalan ahli neraka. Artinya yang awalnya rajin diakhiri dengan malas beribadah
kepada Allah itu. Nah makanya di sini bahwa bisu syaitan. Pokoknya setiap kita berbuat kebaikan, terutama kita menjalankan perintah Allah, pasti yang namanya syaitan itu selalu berbisik ataupun selalu berbuat was-was kepada kita. Contoh dalam ibadah sholat, contoh ya. Nah, ketika kita sudah berwudu umpama, nah kemudian setan itu selalu berbisik kepada kita, wudu saya sah apa tidak, itu kita paksakan, mudah-mudahan sah. Nah kemudian sholat kita sudah melaksanakan sebagaimana mestinya, pasti kemudian bawas bisu setan selalu membisikkan kita, sholat lu enggak bakal sah, itu diterima enggak bakal diterima karena bacaan kamu tidak betul, seperti itu. Terus dibisik-bisiki ya, sehingga timbul keraguan di dalam hati kita, itu wudunya aja enggak benar saya, sholat bacaannya aja tidak benar saya, itu belum tentu diterima sama Allah. Terus kita dibisik-bisiki seperti itu, yang akhirnya awalnya rajin, kemudian diakhiri dengan kegelisahan dan lain sebagainya. Makanya setan itu selalu menunjukkan kita kepada jalan yang tidak baik, itu aja. Kalau benar berarti jalannya dari Allah, kalau salah berarti jalannya dari setan, itu aja ya. Karena yang dikhawatirkan seperti yang itu pernah saya ceritakan, itu kisah Barsiso itu di hadapan Allah kurang bagaimana rajinnya ibadah, Pak. Ya. Bahkan malaikat itu menyangka bahwa Barsiso itu ahli surga. Bahkan punya 1000 santri, ribuan santri, itu semua santri semuanya bisa berjalan di atas air. Tuh, luar biasa. Berarti santrinya aja bisa jalan di atas air, apalagi gurunya seperti itu. Ya, itu luar biasa. Bahkan menyangka malaikat itu bahwa Barsiso itu bakal ahli surga. Ternyata Allah lebih tahu Barsiso itu orang yang akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Lihat perjalanannya. Karena keimanannya digoda sama setan. Datanglah setan kemana? Ke Barsiso, minta diajarkan dan lain sebagainya, ilmunya sama agar sama dengan Barsiso. Itu digoda sama setan, enggak tergoda. Itu pokoknya taktik dan politik setan itu pintar agar menjerumuskan Barsiso. Ternyata setan itu menyodorkan satu minuman apa? Minuman keras yang bisa menghilangkan akal. Itu didatangkanlah perempuan, ya, didatangkan perempuan yang namanya udah mabok. Itu jangankan nggak mabok, barangkali kalau digoda perempuan mah ya gitu, mikir-mikir Bang Jaya itu tapi naudzubillah min. Dan akhirnya apa? Tergoda juga. Itu kata setan sambil tepuk tangan, kalau misalnya kamu tidak ikutin aku, engkau bakal celaka. Makanya ikutin aku, ya. Makanya mengikuti jalannya setan sampai mati, su'ul khotimah itu. Makanya yang kita khawatirkan seperti itu, Pak. Awalnya kita baik, ya. Awalnya kita rajin, awalnya segala keburukan selalu kita tinggalkan. Di akhirnya yuhtamu bi amali ahli nar, berbuat pekerjaan ahli neraka itu, ya. Dan sebaliknya, banyak orang
Innal abda la malu bi amalin ahlinar. Banyak orang yang di awalnya selalu bermaksiat kepada Allah, ya. Wa ya'lamu ahlil jannah, ya. Kemudian yuhtamu bi amali ahlil jannah. Itu. Makanya kita jangan memponis orang. Itu. Orang itu nggak pernah ibadah. Orang itu nggak pernah mau ngaji. Orang itu nggak pernah mau sholat. Itu. Jangan pernah memponis seperti itu. Siapa tahu yang awalnya jelek yuhtamu bi ahli jannah, diakhiri dengan ahli surga, ya. Situ mah jarang sholat, situ mah jarang ngaji, situ mah jarang sodako. Jangan seperti itu. Orang itu dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah. Siapa tahu hatinya dibalikkan sama Allah yang tadinya tidak baik menjadi baik, dapat hidayah namanya, dapat kasih sayang Allah. Dapat kasih sayang Allah, rajin ngaji, rajin sholat, rajin sodako, iya. Nah, ketika datang waktunya dalam keadaan sholat, dalam keadaan ngaji itu yuhtamu bi ahli nar. Itu daripada begini rajin sholat, ibadah dan sebagainya, sekali-kali gua mabok. Nah, emang pas waktunya udah di situ, iya. Tiba-tiba emang udah jatuh, namanya di atas, di tangan malaikat maut. Lagi mabok, awalnya rajin. Apa kita makan? Kadang-kadang kita mah benar, rajin, ya. Kebanyakan enggaknya ketimbang rajinnya seperti itu, ya. Tapi insya Allah Pak, di sini dikatakan, ya, untuk menjauhi dan menghindarkan daripada su'ul khotimah itu, ya. Di sini hati kita tidak kalindih. Bahasa Sundanya apa sih? Kalindih itu apa? Resep, ya. Jadi di sini untuk menghindari daripada, ya, su'ul khotimah itu. Jadi hati kita tidak hubul ma'asi, tidak cinta kepada permaksiatan apapun bentuknya itu. Jadi teresep itu, ya, karena maksiat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menjadi husnul khotimah di sini, ya, istiqomah bil zahir walam yusiru ala maksiati bil batin. Itu. Jadi istiqomah, ya, artinya yang tadinya rajin sholat, yang tadinya sholatnya 5 waktu tidak pernah tertinggal, terus sholat, itu namanya istiqomah. Yang tadinya malam Jumat selalu duduk di majelis ilmu, terus duduk di majelis ilmu, intinya itu namanya istiqomah. Insya Allah akan terhindar daripada mati su'ul khotimah itu Pak, ya. Mudah-mudahan kita di awalnya baik, di akhirnya pun baik. Sebelum saya tutup, mari bersama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita lihatkan pertama, mudah-mudahan guru-guru kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah ada di alam sana, mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pun kita yang masih hidup mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, digampangkan rezeki kita dimudahkan usaha kita. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-soleh. Kalau dari hidayah boleh kuliah solehah di barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari